Hai teman-teman semua, assalamualaikum. Jumpa kembali bersama Retia. Di sini aku mau sharing aktivitas aku sehari-hari sebagai ibu rumah tangga. Kali ini aku memulai aktivitasnya di sore hari sekitar jam 3-an. Tadi pagi aku mencuci wadah tempat minyak bekas dan ini baru sempat aku mau taruh kembali ke tempatnya. Karena tadi pagi itu aku ada rewang istilahnya, membantu ke rumah orang yang mau ada hajatan gitu, yang mau ada hajatan pernikahan. Jadi kalau pagi tadi sekitar jam 10 sampai jam 1 itu aku rewang ke rumah tetangga. Jadi di sore hari aku baru bisa memegang pekerjaan di dapur. Pokoknya ini dapur aku itu ya ampun, cucian banyak banget. Dan ini sendok-sendok yang sudah aku cuci pun aku belum sempat menaruh ke tempatnya ya. Dan ini mau aku taruh kembali yang sudah aku cuci, karena terkadang itu habis makan itu setelah aku cuci nggak cepat aku taruh di tempat sendok ini ya. Terkadang aku nunggu banyak dulu baru aku taruh di tempat sendok ini. Kalau untuk masak hari ini tadi aku masaknya pagi banget, sekitar jam 7-an itu aku memulai masak. Dan masaknya nggak aku record karena aku tadi masaknya itu sambil cepat-cepat ya, karena keburu mau rewang ke rumah tetangga. Dan habis masak tadi barang-barangnya juga belum aku cuci semua karena tadi benar-benar harus cepat-cepat gitu ya. Jadi aku sampai nggak sempat mencuci barang-barang piring-piring gitu ya. Pokoknya hari ini tadi aku riuh banget rasanya, ya ampun. Dapur aku itu mau sehari saja libur dan sehari saja nggak ada cucian piring, sehari saja bener-bener bersih, rasanya kayak nggak bisa banget bunda-bunda. Kayaknya setiap hari di dapur itu selalu ada cucian piring menumpuk, dapur selalu berantakan. Pokoknya kalau disuruh dapur bersih seharian gitu kayak nggak bisa. Pokoknya di situ ada dapur, pasti di situ juga ada aku. Karena gimana lagi, aku kadang baru saja keluar dari dapur, selesai masak itu baru saja duduk, udah dipanggil, suruh bikinin kopi, disuruh sama via untuk bikinin cemilan atau apa gitu. Pokoknya dapur itu selalu ada aku. Ya alhamdulillah, pokoknya gimana pun harus kita syukuri ya bunda-bunda. Di rumah itu tempat favorit aku itu ya di dapur ya bunda-bunda. Jadi menurut aku dapur itu kalau ada barang yang aku suka terus kayaknya bermanfaat gitu, jadi aku beli gitu. Apalagi kalau di dapur itu kelihatan dapurnya estetik atau dapurnya bersih gitu, pokoknya jadi nyaman banget di dapur. Semalas apapun aku selalu usahain di dapur itu tetap bersih. Meskipun di dapur juga banyak banget cucian piring harus aku cuci, karena dapur itu keseharian aku di situ. Dan aku bikin kopi juga di dapur, bikin cemilan di dapur, makan juga di dapur. Jadi menurut aku dapur itu bener-bener tempat yang istimewa. Jadi kalau aku beli barang buat di dapur gitu, kayaknya aku kalau barang itu benar-benar bermanfaat gitu, kayaknya aku senang banget, benar-benar senang. Karena kalau dapur kalau kita melihat di dapur ada barang kesukaan gitu, rasanya di dapur itu semakin semangat gitu. Apalagi kalau dapur kita itu cantik, banyak hiasannya atau banyak barang-barang yang estetik gitu, kita jadi semakin semangat banget untuk masak di dapur. Ataupun dapur sederhana pun kalau rapi dan bersih, kita bisa semakin semangat banget untuk memasak di dapur. Untuk bikin dapur estetik ataupun rapi dan bersih, kita nggak harus memerlukan barang yang mahal-mahal ya bunda. Di sini pun dapur aku itu semuanya murah, dan aku ini rak pun juga hasil DIY sendiri. Jadi rak pun aku juga low budget pokoknya. Terus yang ambalan atas dapur itu juga bikinan sendiri. Jadi menurut aku dapur aku ini low budget banget. Dapur aku juga enggak terlalu mewah, yang penting harus rapi dan bersih setiap saat ataupun setiap hari. Oke bunda-bunda, lanjut lagi ke video ini. Aku lagi mau refill kerupuk. Sebenarnya toples
kerupuk ini udah lama banget ini kosong, tapi kadang aku itu juga males banget mau refill kerupuk, karena gimana ya, kadang itu kalau makan itu kadang nggak ambil di toples, kadang langsung ambil di plastiknya itu terus dibuka gitu. Dan ini udah beberapa hari banget ini kerupuknya, toples kerupuknya itu kosong. Ya udah, mumpung aku hari ini ada semangat, ini toples kacanya aku isi penuh dengan kerupuk supaya ntar Pak suami kalau makan mau ngambil kerupuk itu juga gampang. Lalu lanjut, aku juga mau bersihin meja makan ini, karena jujur tadi pagi itu aku gak sempat untuk bersihin meja makan ini, dan di sore harinya baru aku bersihin meja makannya. Kalau aku membersihkan meja makan itu cukup menggunakan celing, dan ini celing aku itu juga tinggal sedikit, aku belum refill kembali. Oh iya, ada pula yang menanyakan tentang meja makan ini ya. Dulu aku beli meja makan ini di offline ya teman-teman, dan ini dulu harganya kalau nggak salah 2.500.000. Lalu lanjut, ini aku membersihkan papan tulis. Ini semula sebenarnya dulu itu papan tulis dibuat sama Via pada waktu kecil, itu dibuat belajar untuk menulis, lalu dihapus lagi karena Via udah nggak menggunakan ini. Aku mau coba aku gunakan untuk menulis kepentingan di dapur, seperti acara-acara aku sama suami sama Via kerja bakti. Aku kan sering tulis di buku, dan ini mau aku tulis di sini. Dan ini aku juga menyari tempat dipasang di mana yang cocok, dan menurut aku dipasang di dapur situ juga nggak cocok, jadi aku taruh kembali dan nanti aku pikir lagi mau dipasang di mana. Oke, lanjut lagi, ini aku mau mengambil blender karena hari ini aku mau blender jus buat Pak suami, dan jusnya itu jus wortel, karena beberapa hari ini aku nggak bikinin Pak suami jus wortel. Kalau untuk Pak suami aku lebih sering bikinin jus wortel, karena Pak suami itu juga suka dengan jus wortel. Kali ini aku bikin jus wortelnya, aku kasih susu yang fresh milk dan juga susu kental manis. Kalau kemarin-kemarin aku jus wortel itu cuma aku kasih susu kental manis dan juga aku kasih gula, dan alhamdulillah kemarin itu ada yang komen katanya kalau sudah ada susu kental manisnya jangan dikasih gula gitu karena nggak baik buat kesehatan. Masya Allah, terima kasih banget, pokoknya komennya itu sangat bermanfaat banget. Lanjut, ini susu freshnya itu aku kasih setengah, dan ini untuk susu kental manisnya itu juga aku kasih sedikit saja, pokoknya nanti nggak terlalu manis. Dan nanti juga mau aku kasih air putih supaya airnya ntar bisa untuk 1 gelas. Oh ya bunda-bunda, ini sebenarnya pas aku menggunakan blender ini agak was-was, karena kemarin itu waktu aku ngeblender buah belimbing itu, dan ternyata blendernya itu aku naruhnya di atas gitu ya, aku naruhnya gitu, ternyata kekencangan dan sampai terkunci gitu. Aku buka nggak bisa, aku nyuruh bukain sama Pak suami nggak bisa, dan sama Pak suami itu ditaruh air panas ya, itu blendernya itu. Jadi airnya itu kalau ditaruh air panas itu ternyata airnya itu sampai ke dalam ya, sampai mengenai kabelnya blender itu, dan akhirnya ini blendernya itu harus aku jemur dulu. Aku jemur lama banget ya, pokoknya aku jemur karena bener-bener kabelnya itu basah, dan aku takut banget ini blendernya nggak bisa dipakai lagi, karena ini blender bener-bener baru aku pakai hanya beberapa kali saja, karena ini aku juga baru beli, jadi aku baru pakai beberapa kali. Kan kalau udah rusak itu kayak gimana, sedih banget gitu ya. Dan aku sebenarnya pas mau bikin ini kayak gimana gitu, takut-takut kan biasanya katanya kalau blender kena air itu ntar bisa di listrik bisa jeglek gitu ya, apa ya,
pokoknya bisa rusak gitu. Jadinya aku was-was, dan alhamdulillah banget ini tadi blendernya aku gunakan itu lancar-lancar saja, nggak jeglek di listrik. Pokoknya alhamdulillah banget ini blendernya nggak kenapa-kenapa. Semula itu aku benar-benar udah takut banget blendernya akan rusak. Oke, lanjut lagi. Ini aku ngeblendernya sudah selesai. Lalu jus wortelnya ini aku saring, karena jus wortel itu harus disaring ya bunda-bunda. Kalau nggak disaring itu banyak ampasnya kayak gini. Dan ini aku menggunakan saringan yang kecil ya. Ini aku nekan-nekannya ini harus hati-hati banget, karena kalau nggak hati-hati itu saringannya bisa rusak atau bisa jebol. Dan kalau nggak ditekan-tekan kayak gini kan sayang, masih ada airnya sedikit-sedikit gitu. Oh ya bunda-bunda, ini tadi aku dubbingnya di sore hari ya, dan di sore hari itu di tempatku masih ramai banget. Mohon maaf jika kedengar suara motor ataupun suara burung berkicau ataupun suara ayam, karena tempat aku benar-benar di desa banget, dan rumah aku itu di pinggir jalan ya, bukan jalan raya tapi jalan yang selalu juga ada orang lewat, karena tetanggaku juga banyak. Pokoknya jalannya itu juga rame terus. Jadi mohon maaf kalau pas aku dubbing itu terdengar suara-suara di luar dubbingan aku. Lanjut, ini jus wortelnya supaya dingin aku taruh di kulkas ya, karena pak suami itu kalau minum jus itu sukanya yang dingin-dingin. Jadi aku taruh di kulkas saja, karena tadi enggak aku kasih es.